Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelas 1, tema 6, tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri mengenai Pancasila. Untuk memenuhi tugas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Galih Mulyoto, MPD. Oke, selanjutnya perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Disa Vanessa Fira, 19 Saya Faiza Daraini, NIM 19140036. Nama saya Fida Munawaroh, NIM 191437. Saya Fakintan Ilza Karengga, NIM 19140038. Saya Azizah, NIM 19140053. Baik, selanjutnya silahkan kalian simak materi dari kami. Selamat menonton! Assalamualaikum adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini? Semangat untuk belajar? Tentu semangat dong, karena kita akan membahas materi tentang mengenal Pancasila. Nah, pasti semuanya sudah tidak ada yang berpikir, apa itu Pancasila? Bagaimana simbolnya? Bagaimana bunyinya Pancasila? Karena semuanya sudah kita bahas pada tema sebelumnya. Nah, sebelum kita menginjak pada materi, terlebih dahulu kita harus berdoa supaya nanti proses pembelajaran yang akan kakak sampaikan bisa dengan mudah diterima dengan adik-adik. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah kita berdoa, untuk mengecek semangat kalian pagi hari ini, kakak ada sebuah yel-yel. Kita ikuti bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Nah, sudah semangat semua hari ini? Pasti tentunya sudah semangat dong. Ditambah tadi ada yel-yel yang membuat kita semangat. Oke, langsung saja kakak akan jelaskan materi apa sih yang akan kita bahas. Oke, langsung saja. Apa sih yang akan kita pelajari pagi hari ini? Karena tadi di awal kakak sudah memberitahu kita akan belajar tentang mengenal Pancasila. Berarti materi yang akan kita bahas tentang pengenalan Pancasila. Nah, di sini di samping sudah ada gambar Garuda Pancasila. Dan di sebelahnya sudah ada menu pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, yang pertama yaitu materi. Setelah kakak menjelaskan materi, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang penjelasan yang sudah kakak berikan, kakak akan memberikan kuis. Nah, kuisnya berupa seperti apa? Nanti setiap adik-adik berebut untuk menjawab karena nanti akan diberi poin bintang. Wow, bintang pastinya tambah semangat dong. Siapa yang mau dapat bintang? Berarti kalau misalnya ingin mendapatkan bintang harus belajarnya lebih semangat, lebih fokus biar mendapatkan bintang yang banyak. Pintar. Baik, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang apakah itu Pancasila. Nah, di sini apakah adik-adik sudah mengetahui tentang pengertian apa itu Pancasila? Tentunya sudah dong, karena sudah dijelaskan dalam pertemuan
minggu yang lalu. Nah, di sini kakak akan mengulang dari pembelajaran kemarin. Di sini Pancasila yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Artinya bahwa Pancasila menjadi dasar dalam mengatur kehidupan di negara Indonesia dengan lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang sudah tertera pada gambar di samping, yang di tengah-tengahnya terdapat simbol-simbol Pancasila. Nah, selanjutnya agar kita paham, kita bernyanyi terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Mari kita nyanyikan bersama, kita dengarkan dan kita simak video yang sudah tertera. Solid Kids. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, komen dan like video ini juga. Terima kasih. Untuk mengingat kembali bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila dasar Pancasila. Yang pertama, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang emas. Nah,
Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol banteng. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Nah, setelah kakak berikan tayangan video dari lagu Garuda Pancasila dan pembuka materi 5 sila dasar Pancasila beserta simbol-simbolnya, pasti di sini adik-adik semakin paham tentang materi yang akan kita bahas nantinya. Apa itu materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yaitu arti pengamalan sila Pancasila. Wow, apa itu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pengamalan sila Pancasila? Dan bagaimana contohnya? Apa contoh dari pengamalan sila Pancasila? Pasti adik-adik di situ semuanya berpikir seperti itu ya, bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud dengan pengamalan sila Pancasila dan seperti apa contoh dari pengamalan sila Pancasila. Di sini kakak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengamalan sila Pancasila. Ada yang tahu semuanya? Oke, belum tahu ya? Di sini kakak akan jelaskan. Pengamalan sila Pancasila yaitu tindakan yang harus kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengamalannya yaitu berarti kita harus melakukan tindakan sesuai dengan sila Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham semua di sini? Pintar, semuanya sudah paham ya? Baik, selanjutnya, apa saja bentuk pengamalan sila Pancasila? Nah, di sini kemarin karena kita sudah membahas tentang bunyi Pancasila yang pertama yaitu apa? Pintar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya apa? Simbolnya yaitu bintang emas, pintar sekali. Oke. Nah, dalam bunyi ketuhanan yang Maha Esa, dalam bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yaitu mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai kebebasan menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, bertoleransi, serta menghormati satu sama lain. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus mempunyai agama. Seperti itu. Tetapi kita diberi kebebasan untuk memilih agama tersebut. Nah, apakah sudah paham? Di sini di Indonesia itu ada beberapa agama yang dianut. Contohnya agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, sesama beragama kita juga harus bertoleransi. Nah, itu menandakan bahwa kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai negara Indonesia dengan menjalankan penerapan sila pertama. Nah, sila pertama tadi yaitu mengandung kebebasan, menganut agama, dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, bertoleransi, serta menghormati satu sama lain. Apakah sudah paham?
Selanjutnya yaitu penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi pengertiannya sudah dijelaskan di awal bahwa kita harus memiliki agama, memeluk agama sesuai dengan yang kita anut. Nah, bagaimana contoh penerapannya? Contoh penerapannya di sini yang pertama yaitu memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, apakah adik-adik di sini sudah memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing? Pintar. Di sini ada yang Islam, Kristen, dan lain-lain. Nah, berarti itu kita sudah menerapkan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menghormati perbedaan agama sesama manusia. Jadi, karena di Indonesia itu ada beberapa agama yang dianut, maka kita tidak boleh saling mengolok, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling adu domba antara agama satu dengan agama lain, tidak boleh, karena itu tidak mencerminkan atau menerapkan sila Pancasila. Nah, berarti kita harus menghormati perbedaan agama sama manusia. Misalnya seperti ini. Ada anak yang sedang berpuasa dan dia itu digoda dengan anak yang beragama lain. Nah, digoda supaya dia membatalkan puasanya. Padahal di dalam Islam ada puasa yang wajib kita jalankan, yaitu puasa Ramadan. Kita tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan. Tetapi si agama yang lain ini berusaha untuk membatalkan puasa si anak tersebut, maka itu tidak boleh. Itu tidak menghormati perbedaan agama sesama manusia. Jadi kalau misalnya kita menghormati perbedaan agama sesama manusia, kalau misalnya Islam itu menjalankan puasa, mereka menghormati. Kalau Kristen selalu setiap hari Minggu atau setiap hari khusus mereka ada kumpulan di gereja, kita juga harus menghormati seperti itu. Dan yang terakhir di sini yaitu menjalankan perintah agama yang dianut. Nah, apakah di sini adik-adik sudah menjalankan perintah agama yang dianut? Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya Islam di sini, kalau misalnya Islam, kita harus menjalankan perintah yang sudah diajarkan oleh para nabi seperti sholat, berpuasa, zakat, dan lain-lain. Berarti kita sebagai orang Islam harus melakukan puasa, sholat, zakat, dan lain-lain. Begitupun juga agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Mereka pasti mempunyai perintah yang harus mereka wajib lakukan. Nah, di sini apakah adik-adik semuanya sudah paham tentang penerapan sila Pancasila yang ada 3? Yang pertama yaitu memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua yaitu menghormati perbedaan agama sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu menjalankan perintah agama yang dianut. Baik, selanjutnya yaitu sila kedua. Di sini sila kedua bersimbolkan rantai emas, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua sendiri, sila kedua Pancasila mempunyai arti bahwa setiap manusia menyadari peran dirinya sendiri di lingkungan masyarakat dengan saling mendukung dan saling menghormati antara sesama manusia. Selanjutnya, yaitu penerapan sila kedua. Penerapan dari sila kedua sendiri yang pertama menjaga kesopanan. Menjaga kesopanan di sini seperti apa? Menjaga kesopanan ketika berperilaku di dalam kondisi apapun, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kehidupannya dia sendiri, ataupun di lingkungan pertemanannya dia. Yang kedua
yaitu tidak membeda-bedakan antar sesama. Di sini tidak membeda-bedakan dia yang seperti ini dan dia yang seperti itu, baik membedakan karena tingkat pendidikan ataupun tingkat ekonomi atau sebagainya. Selanjutnya, yaitu berani menyampaikan kebenaran dan menegur orang yang salah. Seperti apakah menegur orang yang salah dan menyampaikan kebenaran itu? Ketika ada teman sebayanya yang salah ataupun teman sebayanya yang berani menyampaikan kebenaran, dia tidak memihak kepada siapapun, akan tetapi mencoba mengambil hak tengah dan menyesuaikan sesuai dengan adab dan perilaku yang ada di tengah masyarakat sendiri. Ya, sekarang masih sila ketiga nih. Bunyi dari sila ketiga apa? Ya, betul sekali, Persatuan Indonesia. Kalau simbolnya pohon beringin, betul sekali. Di sila ketiga ini, di Indonesia kan terbagi antara beberapa agama, suku, ras, dan budaya yang berbeda. Nah, di sila ketiga ini kita diajarkan untuk saling menghormati, menghargai di antara perbedaan dalam masyarakat Indonesia, dan diajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama dan mewujudkan rasa cinta dan dalam bangsa. Sekarang masuk tahap penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dijelaskan kan bahwa kita harus saling menghormati, menghargai antar sesama agama, bangsa, suku yang ada di Indonesia. Contohnya, kita bisa ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Ya, selanjutnya, mewujudkan sikap saling tolong-menolong bisa ditunjukkan dengan kita mengikuti gotong royong atau bersih-bersih sekolah yang akan diadakan di dalam kegiatan sekolah. Dan kita bisa menolong teman jika ada kesulitan. Dan yang terakhir, mewujudkan rasa cinta terhadap bangsa. Kita bisa mewujudkan dengan mengikuti kegiatan upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin, dan bisa mengikuti kegiatan acara 17 Agustusan. Oke, jadi dalam sila ketiga ini kita harus saling menghormati, menolong sesama teman, dan mewujudkan rasa cinta dan bangsa. Selanjutnya adalah sila keempat. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu, apakah simbol dari sila keempat? Betul, simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Mengapa kepala banteng? Jadi adik-adik perlu tahu bahwa banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Ini melambangkan kegiatan musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Jadi, sila keempat ini mengajak kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh penerapan dari sila keempat seperti 1. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 2. Memilih ketua kelas secara musyawarah untuk mufakat. 3. Menghargai pendapat teman. Dan yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak. Nah, adik-adik sudah paham kan mengenai sila keempat dari Pancasila? Setelah ini kita lanjut ke sila berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini terdapat simbol, yaitu padi dan kapas. Walaupun simbol padi dan kapas, tapi di sini terdapat makna, yaitu kebutuhan pokok dan dasar bagi setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran, tentunya simbol padi dan kapas ini sangat sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima. Selain simbol,
Sila kelima juga mempunyai contoh penerapan di lingkungan sekolah. Apa saja sih? Nah, yang pertama, menggunakan uang untuk kepentingan saja. Jadi, adik-adik di sini menggunakan uangnya untuk membeli alat yang penting saja, misalkan seperti alat tulis dan sebagainya. Yang kedua, mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai murid atau siswa. Jadi adik-adik di sini mempunyai hak dan kewajiban sebagai siswa. Jadi misalkan seperti belajar, nah berarti kewajiban adik-adik di sini untuk belajar. Yang ketiga, menghargai hasil kerja keras teman atau guru. Misalnya seperti memuji gambar teman. Jadi kalau ada teman nih yang lagi menggambar, nah kita tidak boleh mengejeknya. Nah, kita memberi pujian supaya teman kita itu senang. Yang selanjutnya, yang keempat, bergotong royong membersihkan sekolah. Nah, jadi adik-adik di sini mempunyai kewajiban juga untuk bergotong royong. Misalkan ada teman yang membersihkan, nah kita tidak boleh bermalas-malasan. Jadi kita membantunya, terus harus kompak untuk membersihkan sekolahnya. Dan yang terakhir, senang berbagi kepada teman, misalnya berbagi makanan. Jadi adik-adik di sini tidak boleh pelit. Gimana? Karena berbagi kepada teman juga itu termasuk akhlak terpuji. Dan dengan cara berbagi kepada teman membuat kita agar lebih rukun atau lebih akrab dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih telah menyaksikan video dari materi yang telah kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat materi ataupun informasi yang telah kami berikan kurang sesuai dengan apa yang telah dipelajari, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Saat